Nah, kalau yang will tadi itu spontan, be going to ini kebalikannya. Sudah terencanakan, planned. Halo semuanya, kembali lagi di Bahasaku Inggris Channel. Hari ini bersama saya Danang, kita akan belajar tentang negative sentence di simple future tense. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas negative sentence dalam simple present tense dan simple past tense. Nah, di dalam video ini kita akan membahas bagaimana sih cara penggunaan negative sentence dalam simple future tense. Oke, langsung saja kita ke materi kali ini. Dalam simple future tense itu ada dua kategori. Ada yang pakai will dan ada yang pakai be going to. Oke. Nah, will ini sifatnya spontaneous ya. Jadi mendadak. Sedangkan be going to ini sifatnya sudah terencanakan. It is already planned before. Jadi sudah direncanakan jauh-jauh hari atau sebelumnya. Nah, oke, kita akan bahas dulu yang will. Kita semua udah tahu bahwa formula dari simple future tense itu adalah subject plus will and then plus verb. Oke, jadi subject dulu, baru will, terus dikasih verb yang pertama. Nah, dalam membuat negative sentence di simple future tense itu juga simple banget. Kalian bisa pakai subject juga, subject, and then will, and then not, and then verb 1. Rumusnya itu simple, hanya tinggal menambahkan not setelah will. Oke, kita lihat contohnya ya. She will not live. Subjeknya ada she, will-nya atau modal verbs juga ada, not-nya juga ada, dan verb-nya juga ada. Nah, dia tidak akan pergi. She will not live. She will not live. Oke, jadi kalimat ini sudah benar. Ada subjek, ada modal verb will, ada not-nya negatif, dan ada verb yang pertamanya, live. Kita lihat contoh yang kedua. Di sini di mana will-nya? Want ini adalah singkatan dari will plus not. Oke, jadi will plus not itu disingkat menjadi want. Oke, diingat ya. Karena ini bentuknya beda sendiri. Will not itu want. Disturb you. Ada disturb ini verbnya. Dan you ini adalah objek atau komplementnya. Nah, jadi kalimatnya udah benar. Ada subject, ada will, and then not, dan ada verb satunya. Oke, mulai paham? Good. And let's see the last example. Rani won't stay for dinner. Rani will not stay for dinner. Ada subject, ada will plus not, dan ada verb satunya. Oke, jadi beda seperti video sebelumnya yang tentang negative sentence. Di dalam future tense, semua subjek itu pakai will not. Oke, semua subjek pakai will not. Tidak ada yang dibedakan. Entah itu subjeknya singular, entah itu subjeknya singular atau plural, semuanya pakai will not. Oke, good. Jadi untuk negative sentence di dalam future tense itu lebih gampang. Karena semuanya pakai modal yang sama, pakai modal verb yang sama. Struktur negative sentence-nya itu sama untuk semua subjek. Nah, sekarang untuk yang kedua adalah be going to. Nah, kalau yang will tadi itu spontan, be going to ini kebalikannya. Sudah terencanakan, planned. Nah, kita langsung contoh. Nah, be going to ini be itu adalah to be atau verb pembantu. Bisa pakai am atau bisa pakai are. Oke, bisa pakai juga is. Oke, nah untuk formulanya itu subject, and then be going to, oke, and then verbnya. Nah, untuk rumusnya ada subject, be going to, oke, plus bisa verb.
Oke. Contohnya ya. You aren't going to school tomorrow. Kamu tidak akan pergi ke sekolah besok. Kan udah direncanakan, udah pasti. Kan besok ya. Jadi nggak mendadak rencananya. Kamu tidak akan pergi ke sekolah besok. You aren't going to school tomorrow. Nah, contoh kedua. He isn't going to make it. Nah, karena subjeknya singular, he, makanya pakai is. He is not going to make it. Dia tidak akan berhasil. Oke, he, subjek, is not going to, ini adalah be going to-nya, make it, berhasil. Is going to make it. Tidak akan berhasil dia. Nah, the park isn't going to be destroyed. The park, ini sebagai subjek, singular karena nggak ada s-nya. Jadi is not, isn't, aren't. Nah, aren't ini adalah you aren't. Itu singkatan dari are not. Kalau isn't ini adalah singkatan dari is not. The park isn't going to be destroyed. Taman itu tidak akan isn't going to be destroyed. Nah, kenapa di sini kok ada be destroyed? Nah, karena ini bentuk kalimat pasif. Nah, jadi kalau dalam simple future itu kalau kalian mau bikin kalimat pasif itu setelah modal. Kalau di will itu setelah will ada be. Nah, kalau pakai be going to setelah to itu ada be. Oke? Jadi you will be noticed. Kamu akan dikasih tahu. Jadi setelah modal will itu ada be terus verb yang ketiga. Nah, kalau yang be going to itu sama juga. Setelah be going to itu ada be terus ditambahi oleh verb yang ketiga. Be destroyed. Nah, udah tahu kan caranya untuk membuat kalimat negatif dalam simple future? Kalau kalian masih bingung dengan pelajaran hari ini, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe YouTube channel Bahasaku Inggris untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar bahasa Inggris. Saya Danang, sekian dari saya. Saya Danang, saya pamit undur diri. Terima kasih, semangat terus belajarnya dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.